Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berjumpa kembali di channel Hesa Fit Farm Jogja. Teman-teman yang kami hormati, pada kesempatan kali ini adalah mereview ulang. Jadi dari pertanyaan teman yang bertanya bahwa kenapa ya burung saya sudah berjodoh tapi tidak kunjung bertelur. Nah, itulah. Jadi apa yang dialami oleh beliaunya tadi itu juga banyak dialami oleh teman-teman di luaran sana ataupun saya sendiri begitu ya. Bagi saya itu adalah suatu bentuk dinamika dalam beternak. Tapi juga terus tidak putus asa, jangan putus asa. Harus dicari permasalahannya, kenapa kok ketika sudah berjodoh lama banget tidak kunjung berproduksi atau bertelur. Baik, kita akan sedikit mengupas tentang hal tersebut. Pertama adalah yang perlu kita ketahui dahulu, kenapa kok indukan kita atau pasangan yang sudah berjodoh tadi kok lama tidak kunjung produksi. Langkah pertama adalah apakah indukan yang sudah atau burung yang sudah berjodoh tadi itu sudah siap. Tanda kutip siap atau dalam arti siap adalah Satu, umur. Apakah umur sudah siap untuk berproduksi? Terutama betina. Kalau jantan 8 bulan, 9 bulan sudah gacor, ngerayu bisa, birahi siap dia. Tapi betina belum tentu di usia 8, 9, 10 atau setahun itu juga belum tentu siap. Arti siap adalah betina itu memang sudah benar-benar siap untuk berproduksi. Ditandai dengan sering manggil-manggil jantan. Ketika didekatkan dengan jantan, betina itu ngeleper walaupun di usia muda. Artinya dia sudah siap. Kan begitu ya. Nah, itu salah satu ciri fisiknya adalah seperti itu. Itu ditandai dinamakan betina siap. Jadi umur itu juga berpengaruh, iya, karena kematangan kelamin dari si betina. Itu tergantung dari rawatan ketika dia dari usia trotolan berubah menjadi dewasa, ya, remaja dan dewasa dan jaga indukan. Bagaimana pola rawatannya? Itulah yang sangat mempengaruhi tentang kesiapan dari si betina. Perlu dipahami seperti itu ya. Itu. Jadi itu. Pertama kali adalah satu, umur. Ya, harus tahu betul. Kemudian bila mana teman-teman itu beli dari tempat lain, ya tanyakanlah kepada penjualnya. Jadi penjual juga harus jujur. Apa yang dia jual harus disampaikan ke pembelinya. Jadilah penjual yang jujur. Insya Allah amanah dan barokah. Pesan moral. Begitu. Nah, kedua adalah Langkah kedua adalah tangkap. Walaupun dia sudah berjodoh, ya, tapi dalam kurun waktu 2-3 bulan atau lama itu kok tidak kunjung produksi, kemudian kita tangkap. Kenapa kita tangkap? Untuk mengetahui fisik dari si betina. Satu, untuk mengetahui dia apakah berlemak atau tidak. Dua, apakah dia sakit? Ya, kalau berlemak sangat kelihatan sekali. Dilihat dari dada, ya, kemudian perut, area dubur itu. Bila mana terdapat benjolan putih maupun kuning, ya, area lemaknya banyak, ya harus lakukanlah terapi diet. Diet apa? Diet makanan.
lakukan perawatan mandi jemur ya sampai benar-benar lemaknya hilang. Begitu ya. Kalau sakit ya harus diobati dulu kan begitu. Jadi itulah kenapa harus kita menangkapnya baik jantan maupun betina ya. Dicek seperti itu. Langkah kedua seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita refresh di luar dengan cara mandi jemur. Jadi ketika kita sudah melakukan penangkapan dari kedua ekor baik jantan maupun betina, taruh di sangkar bulat maupun kotak ya, boleh dijadikan satu bila mana dijadikan satu itu tidak ada perkelahian dalam kandang atau sangkar. Bila mana terjadi perkelahian maka kita pisah. Jantan sendiri, betina sendiri. Tapi kemanapun dia harus tempel. Baik itu di penjemuran maupun digantung di dalam rumah. Ya, karena dia sudah jodoh, sudah berpasangan sehingga harus ikut terus. Bila mana dia aman dalam satu kandang, tidak apa-apa. Jadikan satu dalam satu kandang bulat, tidak masalah. Lakukanlah penjemuran untuk merefresh ulang ya. Dari keduanya itu minimal 1 minggu atau 2 minggu. Kenapa kok harus di-refresh? Iya, salah satunya adalah apa? Meregenerasi selnya tadi dengan cara mengistirahatkan. Nah, ini apa namanya? Besok akan kita buatkan konten yang membahas tentang indukan setelah lama produksi kok tiba-tiba macet produksinya. Nah, salah satunya itu. Ya. Di-refresh ulang supaya apa? Meregenerasi sel untuk periode berikutnya dengan cara istirahat. Nah, begitu. Nah, karena ini adalah indukan muda yang sudah jodoh tapi tidak kunjung bertelur atau produksi, langkah ketiga tadi ya, penjemuran. Lakukan refresh selama 1 minggu atau 2 minggu. Nah, selama burung ada di luar ya, selama burung ada di luar lakukan mandi jemur. Pertama yang dilakukan hari pertama apa? Cleansing. Apa tuh cleansing? Bersihkan. Dengan cara apa? Kok namanya cleansing? Kok namanya dibersihkan? Yang dibersihkan apanya sih? Yang dibersihkan adalah saluran pencernaannya dari parasit, cacing yang ada di dalam pencernaannya itu. Karena apa? Fungsi pencernaan sangat vital. Hubungannya adalah penyerapan nutrisi yang kita berikan dapat maksimal masuk ke serap di burung untuk masa reproduksi. Kalau di dalam perut, di dalam pencernaannya dari keduanya burung tersebut baik jantan maupun betina, maka apa? Makanan yang kita berikan, vitamin apapun yang kita berikan kepada keduanya itu tidak maksimal terserap oleh burung. Karena apa? Di dalamnya banyak parasit, banyak cacing. Maka lakukanlah yang namanya cleansing. Bersihkan. Itu awal kesampaian teman-teman semuanya itu ketika akan merefresh indukan atau burung yang ketika ada di luar. Tidak hanya melulu tangkap, jemur, selesai, teduhkan lagi, jemur lagi. Jangan. Lakukanlah langkah pertama tadi. Apa? Lakukanlah adalah cleansing. Bersihkan. Dengan apa? Banyak. Ada obat cacing. Ya. Obat cacing apa? Kumbantrin bisa. Forte bisa. Banyak dijual obat cacing yang ada di luaran sana. Ya, sampai bisa searching. Itu. Atau pakai NBA, Nutri Bio Antibiotik. Itu juga bisa membersihkan cacing, membersihkan parasit yang ada di dalam pencernaannya, ya. Menghilangkan parasit sifatnya gram negatif maupun positif. Yang dimasukkan adalah positif untuk mengurangi yang negatif tadi. Prinsip dasar adalah lakukan cleansing, bersihkan. Itu 1-2 hari cukup pemberiannya. Ya, bisa melalui minum, bisa diinjeksi melalui jangkrik. Berapa takarannya? 3 butir jangkrik untuk masing-masing burung. Itu harus kemakan.
Nah, sampai buktikan itu. Bila mana burung Anda cacingan, akan kelihatan nanti ketika sudah memakan ini. Ya, begitu. Nah, kemudian yang kedua, setelah lakukan cleansing 1-2 hari selesai, maka yang ketiga, hari ketiga adalah balancing, diseimbangkan. Menggunakan apa? Probiotik. Kenapa probiotik? Probiotik itu adalah apa? Suplemen untuk menyeimbangkan organ-organ reproduksi. Sampean pernah dengar atau sampean pernah mengonsumsi yang namanya Yakult? Yakult itu apa sih? Kan begitu ya. Orang bilang atau slogannya adalah cintailah ususmu. Sama. Probiotik kan itu. Yakult itu kan probiotik. Cintailah ususmu. Maka burung ini kalau kita yang tidak kalau kita ya tidak memberikan, maka dia tidak ada asupan probiotik. Probiotik ini wajib ketika ada di penjemuran atau di luar, baik apapun yang akan di dalam kandang. Ya, itu probiotik sangat penting. Karena apa? Untuk menyeimbangkan dari organ-organ reproduksi supaya bisa bekerja maksimal, supaya penyerapan nutrisi bisa maksimal. Sebaik apapun makanan yang Anda berikan, sebaik apapun vitamin yang Anda berikan, semahal apapun vitamin yang Anda berikan, bila mana di dalam pencernaannya itu terganggu, banyak parasit, banyak cacing, ya nggak ada fungsinya. Kan begitu, nggak ada fungsinya. Karena apa? Penyerapannya nggak maksimal. Nah, itu prinsip dasar. Ya, lakukan pemberian probiotik seterusnya selama dalam proses refresh, apalagi proses penjemuran. Itu. Yang ketiga apa? Balancing, udah ya, cleansing, balancing. Kemudian yang terakhir, activating. Aktifkan kembali organ-organ reproduksi dari jantan maupun betina tadi dengan pemberian makanan yang baik. Sedikit tapi cukup. Jangan over, apalagi yang melakukan diet makanan tadi supaya lemaknya tidak tumbuh. Makanya ketika ada di dalam kandang tangkar itu, dalam pemberian makan sebelum dia produksi, sedikit tapi cukup. Yang bisa ngukur panjenengan, apalagi panjenengan yang notabene mungkin kerjanya seharian, berangkat pagi pulang malam, tidak bisa. Nah, kan bisa asalkan atur. Yang bisa ngatur adalah panjenengan sendiri, teman-teman sendiri, kan begitu ya. Idealnya adalah konsep pemberian makan sudah saya upload di konten-konten sebelumnya. Coba amati di situ. Oke. Nah, activating ini kenapa sih harus diaktifkan? Setelah dibersihkan, kemudian di keseimbangan terjaga, kemudian apa? Diaktifkan. Mengaktifkannya apa? Menggunakan makanan-makanan yang berfungsi untuk reproduksinya. Salah satunya adalah protein. Ya, berikanlah protein yang cukup supaya dia cepat birahi. Berikanlah makanan-makanan yang mengandung vitamin E untuk kesuburan. Itu bisa melalui makanan jangkrik. Ya. Gunakanlah vitamin-vitamin reproduksi yang menurut teman-teman semuanya baik. Di luar banyak dijual vitamin-vitamin untuk reproduksi, ya. Kalau sampean melihat postingan-postingan di grup itu, ya, banyak dijual di situ. Artinya apa? Kok ada seseorang yang menjual produk saking gencar-gencarnya, berarti dia bagus. Kalau nggak bagus, nggak mungkin dijual, ditawarkan ke teman-teman semuanya, kan begitu ya. Nah, tinggal edukasinya bagaimana dari si penjual tersebut terhadap konsumennya. Nah, ini malah panjang nanti, ya. Jadi begitu, ya. Pemberiannya tuh harus rutin, ikuti aturan pakainya, ya. Karena apa?
Itulah untuk mengaktifkan kembali organ-organ reproduksinya menggunakan vitamin-vitamin reproduksi. Kenapa sih kok menggunakan vitamin? Nah, itu ya. Kenapa sih harus menggunakan vitamin? Anda tahu, burung di hutan kok bisa produksi lancar? Iya, karena dia bisa mencari sendiri. Kebutuhan apa yang dia butuhkan, dia bisa memilih. Apa yang ada di hutan itu apa. Sedangkan ini di ternak, di kandang yang kita sekat. Anda tahu kebutuhannya apa ketika ada di hutan? Kan nggak tahu. Nah, ketika di kandang ternak, asupannya dari mana? Ya dari kita sendiri. Ya, dari kita. Kenapa kok banyak dijual vitamin reproduksi? Itulah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan nutrisi yang ada untuk program atau untuk proses reproduksi. Itu. Jadi saya heran juga sih. Kenapa orang berpikiran bahwa wah, nggak usah pakai apa-apa, gini lancar. Ya, monggo. Lancar ketika itu. Tapi untuk berikutnya, ya kita nggak tahu. Kan begitu ya. Nah, jadi kita harus merubah paradigma. Harus mengubah paradigma bahwa penggunaan vitamin reproduksi itu bagi saya sangat penting. Bagi saya. Terserah untuk teman-teman semuanya. Kan begitu ya. Logikanya adalah orang beranggapan bahwa gene atau itu burung ketika di hutan juga tidak pernah makan vitamin. Kan begitu. Nah, iya. Kembali lagi kita ulas. Mereka bisa mencari sendiri. Ini di kandang ternak yang tahu kita. Ya. Burung adanya cuma makan. Apa yang disediakan oleh kita ya dia makan, kan begitu. Nah, makanya kita harus benar-benar memperhatikan tentang asupan nutrisi yang baik untuk burung. Nah, pemberian vitamin reproduksi ini tuh berkelanjutan. Jangan terus menyimpulkan bahwa sesuatu produk itu tidak bagus. Karena di periode kok lama banget ini, kok tidak berkunjung bertelur setelah saya lakukan tahap cleansing, balancing, activatingnya kok lama banget. Yang namanya meregenerasi sel, organ reproduksi itu tidak sesingkat orang membalikkan tangan. Sampai harus paham itu. Ya. Sampai harus paham seperti itu. Jadi harus berkelanjutan, continue. Jangan bosan. Saya pun tidak bosan-bosan ketika saya menerapi indukan saya yang trouble. Tapi karena dari kegigihan saya, alhamdulillah bisa berproduksi lancar. Ya, itu. Jadi keyakinan di dalam penggunaan produk-produk yang berhubungan dengan reproduksi itu sampean harus tanamkan. Oh, saya yakin bahwa saya menggunakan merek ini akan berhasil. Begitu. Jadi jangan gonta-ganti merek. Kasihan si burung. Nanti akan terkontaminasi berbagai macam makanan yang tidak bermanfaat atau vitamin yang bermanfaat. Jadi begitu ya. Itu adalah tip awal bagaimana kok indukan sudah berjodoh tetapi tidak kunjung produksi. Sampai harus kuncinya adalah sabar. Lakukanlah penangkapan, cek apakah dia dalam keadaan lemak ataupun sakit. Bisa dilihat dari penangkapan tersebut. Refresh ulang dengan lakukan penjemuran, mandi jemur ada di luar. Ya, berapa? Minimal 1 atau 2 minggu. Lakukanlah yang namanya cleansing, balancing, activating. Oke? Selamat mencoba. Demikian teman-teman, maaf bila terlalu panjang. Nanti bisa disambung di lain kesempatan atau bisa japri lewat WA saya ya. Bisa nanti dilihat
akan kita bantu bila mana teman-teman memang mempunyai kendala yang tentang hal tersebut. Demikian, bila mana ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.